akhir-akhir ini hidup saya terasa begitu berat. Saya perempuan berusia 25 tahun, belum menikah dan punya bisnis. Di tahun 2024 kemarin, saya kehilangan uang miliaran karena ditipu partner bisnis, divonis sakit autoimun. Salah satu orang tua saya melakukan penyimpangan dalam pernikahan, dan calon pasangan saya juga selingkuh, hingga saya memutuskan untuk berpisah. Sampai saya menyadari hal ini semua bukan milik saya, dan Allah bisa sewaktu-waktu uji dengan mengambil semua hal yang saya sayangi. Namun saya ini hanya manusia biasa yang kadang bisa kecewa dan bersedih dengan keadaan. Lalu nasihat apa yang Ustaz agar iman saya bisa terus ikhlas kuat menjalani hari-hari dan yakin bahwa saya bisa melewati ini? Syekhul Islam pernah menyampaikan bahwa setiap kita menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup, pasti ada nikmat-nikmat yang Allah berikan di waktu yang sama. Dan itulah firman Allah SWT, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama sebuah kesulitan pasti ada lebih dari satu kemudahan. Ditipu partner bisnis miliaran di usia 25 tahun. Coba tanya seluruh pengusaha-pengusaha terbaik, apakah ini akhir dari segalanya? Apakah ini benar-benar menghancurkan kita? Secara umum mereka akan cerita, saya ditipu lebih banyak lagi dari itu, dek atau nak. Artinya dalam kasus seperti ini, semua orang sukses mengatakan bahwa ini adalah proses yang mahal dan akan bermanfaat bagi kita kalau kita bicara jangka panjang. Jadi ada banyak hal yang kita anggap itu benturan hebat. Kalau ditanyakan sama orang-orang expertnya atau yang udah pengalaman, itu normal bagi mereka. Dan itulah jalan yang harus ditempuh kalau Anda ingin berhasil. Padahal kita udah stres, udah depresi, udah panik, udah bingung, udah mentok. Kita fokus hanya dengan kesulitan. Padahal ada banyak kemudahan yang Allah berikan di waktu yang sama. Dan akhirnya ketika kita lupa dengan kemudahan-kemudahan tersebut, kita lupa bersyukur. Akhirnya overthinking, bahkan yang lebih parah lagi, suudzon dengan Allah SWT, komplain sama Allah. Ya gimana orang bisa bahagia dengan cara demikian? Contoh yang lain misalnya, calon pasangan saya juga selingkuh, sehingga saya memutuskan untuk berpisah. Ini musibah dari semua sisi, atau ini ada banyak hikmah dan kenikmatan di dalamnya? Allah singkap kelakuannya sebelum pernikahan, sehingga kita tidak berumah tangga dengan orang yang kata Allah innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang melakukan perbuatan keji dan menempuh jalan yang buruk. Ini kan diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanya semua wanita-wanita yang pengalaman berumah tangga di atas 10 tahun, di atas 20 tahun, 30 tahun. Apa nikmatnya punya suami yang kaya, bisa kasih semuanya, bisa memenuhi keinginan istrinya untuk beli A, beli B, beli C, beli D, dan seterusnya. Tapi suaminya selingkuh, atau suaminya main tangan, kasar. Tanya sama wanita-wanita yang punya fitrah yang bagus, nikmat gak punya rumah tangga demikian? Ini akan buat kita untuk mengevaluasi sistem pertahanan diri kita lemah. Buktinya dalam bisnis ditipu partner, calon pasangan selingkuh. Ada benang merah nggak di sana? Ini sama-sama ditikam dari belakang. Berarti kan jangan-jangan kita nggak bisa nilai orang. Kita mungkin tergesa-gesa dalam menilai. Nah ini kan harus membuat kita mengevaluasi diri. Karena kalau kita hanya fokus menyalahkan orang, fokus menyalahkan partner bisnis kita, lalu fokus menyalahkan calon pasangan kita nggak akan maju. Dan kita lupa inti masalah sebenarnya.